Halo teman-teman, kembali bersama saya Didi Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Kuta Square teman-teman, yang akan menuju ke Pantai Kuta. Hari ini 13 Oktober 2022, tepatnya di hari Kamis. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat perkembangan atau progres pembangunan yang ada di sepanjang pantai, terutama di Pantai Kuta teman-teman. Yang kita tahu saat ini dari Pantai Jerman hingga ke Pantai Seminyak sedang ada pembangunan jogging track yang nantinya akan membuat teman-teman yang ingin berkunjung ke Pulau Dewata Bali akan mendapatkan suasana yang berbeda. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan info terkini yang ada di Pantai Kuta. Kita lanjut teman-teman. Buat teman-teman agar tidak tertinggal info-info terkini dari saya, terutama info menarik tentang pembangunan jalur yang ada di Pantai Kuta yang saat ini sedang berlangsung pembangunan proyek besar di sepanjang pantai. Sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, langsung gaspol teman-teman dengan menekan tanda subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi agar info-info terkini hadir di hadapan teman-teman semua. Kita lanjutkan teman-teman. Di depan sudah mau memasuki pintu utama di Pantai Kuta teman-teman. Untuk pagi ini cuaca kurang begitu bagus, dan untuk lalu lintas kendaraan pagi ini cukup lancar teman-teman. Tapi di sore hari di tempat ini sangat ramai sekali. Memasuki pintu utama Pantai Kuta ini teman-teman, di sini sudah ada alat-alat berat yang akan dipergunakan untuk memperlancar pembangunan proyek yang ada di pantai ini. Beberapa waktu lalu saya sudah sharing pembangunan yang ada di Pantai Kuta ini teman-teman. Untuk saat ini saya ingin memberikan info terkini atau yang terbaru teman-teman, pembangunan yang ada di sepanjang Pantai Kuta ini. Sebelumnya pembangunan hanya sampai di tempat ini teman-teman, tepatnya di dekat toilet yang ada di pintu masuk Pantai Kuta. Tetapi untuk saat ini sudah cukup jauh dari depan pintu masuk Pantai Kuta ini teman-teman. Seperti kita lihat di sini, saya menyusuri jalan yang ada di bibir pantai teman-teman. Di sini sudah terdapat batu-batu yang sudah terpasang di tempat ini. Seperti kita lihat teman-teman, di tempat ini banyak sekali pasir yang sudah dibawa oleh derasnya erosi yang ada di Pantai Kuta. Karena untuk saat ini Pantai Kuta memang wajib atau harus untuk direvitalisasi atau diadakan pembangunan, karena abrasi yang ada di Pantai Kuta ini sendiri teman-teman sangat besar sekali hingga mendekati di pinggir jalan ini teman-teman. Yang sebelumnya Pantai Kuta memiliki pasir yang sangat jauh menjorok ke tengah-tengah. Tetapi untuk saat ini seperti kita lihat sudah cukup memprihatinkan. Beruntung saat ini pembangunan proyek yang ada di sepanjang pantai ini membuat nanti ke depannya akan jauh lebih baik. Dan di sepanjang bibir pantai ini nantinya teman-teman akan dibangun jalur trek atau jogging track yang nantinya akan membuat teman-teman merasa nyaman saat berjalan di sepanjang pantai, terutama saat air laut pasang teman-teman. Nah, di sini hingga di depan Popis Line 1 teman-teman, pemasangan batu sudah dilakukan. Berbeda dengan beberapa saat lalu yang saya sharing hanya sampai di depan pintu masuk Pantai Kuta, terutama di pintu utama teman-teman. Untuk saat ini sudah mencapai di Jalan Popis Line 1.
pembangunan yang cukup cepat sekali teman-teman, yang saat ini sedang dilaksanakan. Saat air laut surut teman-teman bisa bermain hingga di tengah-tengah. Tetapi saat air laut pasang, teman-teman harus berada di bibir pantai karena saat air laut pasang di sini ombak cukup keras sekali. Terlihat di sini teman-teman batu-batu hingga di tengah-tengah pantai teman-teman yang berada di tempat ini. Di depan belum terpasang teman-teman, seperti kita lihat erosi membuat perbedaan yang sangat mencolok di bibir pantai ini sendiri teman-teman. Kita lanjutkan teman-teman untuk menyusuri di sepanjang pantai Kuta ini teman-teman, sambil kita melihat progres dari pembangunan yang ada di sepanjang pantai Kuta ini. Berbeda dengan sore hari teman-teman, untuk di pagi hari di pantai Kuta ini cukup tenang karena belum banyak wisatawan yang datang di tempat ini. Dan buat teman-teman yang suka berolahraga di pagi hari, waktu yang sangat bagus sekali karena udara juga masih sangat segar untuk kita hirup, serta sambil menikmati deburan ombak di sepanjang pantai. Ini saat air laut sedang surut teman-teman, teman-teman bisa menyusuri di sepanjang pantai. Tetapi saat air laut sedang pasang, teman-teman harus naik ke atas karena ombak di sini cukup kuat serta jalanan cukup miring untuk dilalui saat berolahraga. Dengan adanya proyek yang ada di sepanjang pantai ini teman-teman, suatu saat air laut pasang, teman-teman bisa menyusuri jalan jogging track yang ada di sepanjang pantai Kuta ini, yang bahkan dimulai dari pantai Jerman dan nantinya akan berakhir di pantai Seminyak. Pembangunan yang sangat bagus dan suatu saat teman-teman akan menikmati pantai Kuta dengan suasana yang berbeda teman-teman. Untuk itu teman-teman jangan tinggalkan channel YouTube Didi Asia, karena saya ingin memberikan info-info terupdate di pantai Kuta dan pantai lainnya. Di depan pintu masuk pantai Kuta sendiri teman-teman, di sana terdapat batu-batu yang cukup banyak teman-teman, karena di sana akan menjadi sentral dari pembangunan ini sendiri, yang nantinya akan diselesaikan lebih dulu dibanding pantai-pantai yang lain, karena pantai Kuta merupakan sentral dari wisata yang ada di tempat ini. Dengan mempergunakan alat-alat berat seperti kita lihat di atas sana teman-teman, untuk memperlancar progres dari pembangunan di sepanjang pantai ini teman-teman. Nah, tepat di depan pintu masuk pantai Kuta itu sendiri. Seperti kita lihat di sini pengurukan dengan batu-batu yang cukup besar sekali teman-teman yang ada di depan sini. Berbeda dengan beberapa bulan yang lalu teman-teman, jika teman-teman memasuki pantai ini, teman-teman akan melihat hamparan pasir. Tapi untuk saat ini sangat berbeda, karena batu-batu yang ada di sepanjang pintu masuk pantai Kuta ini sudah ada di tempat ini karena untuk menahan
serangan ombak yang sangat kuat sekali di sepanjang Pantai Kuta. Jika kita lihat di depan sini teman-teman, tampak akar-akar pohon yang sudah banyak terlihat, berbeda dari sebelumnya yang sudah mendekati dengan pintu masuk di depan sana teman-teman, pintu masuk utama yang ada di Pantai Kuta. Kita lanjut menyusuri jalan yang menuju ke Pasar Seni teman-teman. Di pagi ini tidak terlalu ramai, tetapi pada saat sore hari teman-teman, di sini full dan penuh sekali oleh wisatawan asing yang duduk-duduk bersantai di sepanjang pinggir pantai ini teman-teman, tepatnya di depan Hotel Grand Ina. Tetapi space yang ada di sebelah kanan saya ini sangat sempit sekali teman-teman untuk saat ini. Dulu sebelum adanya abrasi yang telah membuat bibir pantai ini semakin menyempit, tempat ini memiliki pasir yang menjorok hingga di tengah-tengah teman-teman. Tetapi untuk saat ini betul-betul sangat sempit sekali. Walau jalanan ini cukup sempit teman-teman, tetapi tempat ini menjadi favorit wisatawan, terutama wisatawan Australia. Kita lanjut untuk menuju ke Pasar Seni. Sebelum memasuki Pasar Seni teman-teman, di sini ada bedeng-bedeng sebagai pembatas untuk keselamatan para pejalan kaki yang menyusuri sepanjang jalan di pantai ini. Karena di sebelah kanan dan kiri saya sedang ada proyek besar di sepanjang pantai ini teman-teman. Di depan ada jalan masuk yang dari arah Pasar Seni teman-teman. Nah, seperti kita lihat di belakang sana, ruko-ruko permanen akan berdiri di tempat ini. Progres di Pasar Seni sendiri sudah cukup pesat sekali teman-teman. Demikian teman-teman, info terkini dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua, serta bisa menjadi acuan untuk berlibur di Pulau Dewata, Bali. Saya akhiri, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.